Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Naufal Jahran, kemudian ada Muhammad Nur Ramdhani, Muhammad Ardiansyah Firdaus, dan Muhammad Syamil Al-Azhar. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami dalam pembuatan proyek tugas besar mata kuliah web design. Pada tugas ini kami membuat suatu eh, website travel agent di mana dalam website ini kami menyediakan berbagai jasa perjalanan liburan antar kota maupun ke lintas negara. Ini di halaman pertama, halaman login, terdapat dua dua inputan yang harus dimasukkan, ada username dan password untuk akun dari websitenya. Kemudian di sini ada juga opsi untuk mendaftar apabila belum mempunyai akun. Pada kode HTML-nya, di sini terdapat kelas Bootstrap untuk membuat teksnya berwarna putih. Kemudian ada form login, isinya ada teks untuk username, password, dan tipe submit. Ini semua harus diisi agar bisa masuk. Kemudian ada juga pilihan untuk membuat akun. Kemudian di sini ada juga kelas Bootstrap background transparan. Di sini ada script di mana apabila sudah memasukkan username dan password akan muncul berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan untuk masuk ke websitenya. Ini karena akun pertama, username-nya itu adalah admin, passwordnya juga admin. Nah, setelah berhasil, ini adalah tampilan utama dari website travel agent My Ticket. Untuk fitur-fitur dan tampilannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Ardiansyah Firdaus akan melanjutkan penjelasan mengenai webnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian home, di mana di bagian home ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama terdapat bagian navigasi. Di sini terdapat nama perusahaan kita atau web kita yang bernama My Ticket. Lalu setelah nama web, di sini terdapat fitur search untuk mencari tiket-tiket yang mungkin kita akan cari. Lalu di sini terdapat icon notifikasi, icon keranjang, dan di sini terdapat icon atau nama untuk menuju ke halaman biodata kita. Seperti ini, dan ini My Ticket. Lalu setelah navigasi terdapat bagian header yang dimana di sini terdapat eh, seperti kata pengantar yang dimana selamat datang di My Ticket. Lalu setelah di bagian My Ticketnya di sini terdapat beberapa tiket yang disediakan oleh web kita seperti tiket-tiket yang sedang populer di My Ticket. Lalu terdapat juga bagian yang destinasi impian, di mana di sini juga disediakan oleh My Ticket seperti destinasi yang mungkin banyak diimpikan oleh orang-orang di Indonesia. Lalu di bagian bawahnya terdapat seperti untuk menghubungi kami, seperti yang bisa dilihat di sini terdapat username, mail, dan pertanyaan. Dan di paling bawah terdapat bagian footer seperti My Ticket, tentang My Ticket, blog, mitra blog, dan bantuan dan panduan, dan ikuti kami. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa code yang kami tuliskan. Di sini terdapat Bootstrap. Lalu di sini kita menggunakan font yang ada di Google, yaitu namanya font Poppins. Lalu terdapat HTML, Bootstrap, CSS, dan juga JavaScript, yang dimana CSS-nya terdapat dengan metode eksternal yang ini, lalu terdapat juga inline. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian HTML pertamanya. Di bagian body terdapat beberapa komponen seperti navigasi, main, dan untuk menu.
lalu juga ada kontak dan footer. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari navigasi. Di sini saya menggunakan kelas Bootstrap, yaitu seperti navbar, container, background transparan, lalu ada P3 yaitu buat padding, dan di sini untuk bagian navbrandnya yaitu bernama MyTicket. Di sini saya menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap. Lalu setelah nama web, di sini terdapat beberapa seperti nav item untuk login. Di sini terdapat nama saya untuk bagian setting. Setelah kita di bagian navigasi terdapat bagian main atau di mana di sini terdapat header. Di sini saya menggunakan kelas Bootstrap dengan awalan seperti selamat datang di My Ticket, lalu ada paragraf untuk kalimat pengantar yang ada di web kita. Lalu setelah kode sintaks body atau header, di sini terdapat menu, kelas menu terpopuler, lalu ada juga kelas bootstrapnya. Di sini ada 3 dengan judul tiket populer dengan kelas bootstrap. Dan di sini saya menggunakan beberapa kelas bootstrap seperti text, font size 6, lalu ada juga kelas card, lalu ada kelas ronde, dan mungkin ke bawahnya sama dikarenakan di sini saya menggunakan template yang sama. Lalu setelah bagian menu terpopuler di atas, di sini juga saya menggunakan kelas yang sama di atas dikarenakan mungkin template yang saya gunakan akan sama dan tata letaknya. Setelah menu terpopuler atau dengan titel destinasi impian, di sini terdapat seperti kontak. Di bagian kontak ini terdapat beberapa kelas bootstrap seperti padding, lalu font size, lalu teks dan lainnya. Di sini terdapat judul dengan hubungi kami. Lalu di sini saya juga menggunakan Google Maps yang dimana berlokasikan perusahaan kita. Lalu terdapat beberapa inputan seperti username, mail, lalu pertanyaan. Lalu di sini juga saya menggunakan tagline text area untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih panjang. Lalu terdapat footer setelah hubungi. Di beberapa kelas footer di sini saya menggunakan seperti kelas footer yang dari Bootstrap, lalu ada padding, lalu ada container, lalu juga ada font size dan mungkin yang lainnya. Di sini terdapat beberapa opsi-opsi untuk menuju ke bagian-bagian tertentu seperti tentang My Ticket, blog, mitra blog, lalu ada bantuan dan panduan, My Ticket Care, syarat, dan lainnya. Di sini setelah footer, saya juga menambahkan seperti shopping cart atau yang bisa dilihat seperti shopping cart ini, keranjang. Di sini belum ada beberapa produk dikarenakan mungkin kami belum menambahkannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sintaks-sintaksnya. Untuk kelas Bootstrap sendiri, saya menggunakan beberapa kelas seperti text, lalu ada font size, lalu ada padding, lalu ada margin auto supaya untuk marginnya menyesuaikan sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa script yang mungkin digunakan di bagian home ini. Di sini saya menggunakan script JS atau dibuat sendiri. Dan untuk navigasi shopping cart, di sini saya mengambil atau menginisialisasi beberapa uh, get ID atau get element untuk melakukan inisialisasi atau melakukan event atau kejadian. Untuk shopping cart sendiri, di sini saya menggunakan event on click supaya bisa seperti keluar masuk. Lalu ada juga Windows Advanced Listener Scroll supaya navigasinya bisa muncul dan tidak. Lalu terdapat beberapa function seperti yang mungkin akan dijelaskan oleh beberapa teman saya nantinya. Dan ini beberapa functionnya juga yang mungkin untuk bagian home di sini saya akan cukupkan dan untuk selanjutnya saya akan diserahkan kepada teman saya yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang detail melanjutkan dari teman saya. Nama saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan membuat sampel detail, melihatkan
Kita lihat jurusan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Ini sebuah detailnya. Di sini ada sebuah navbar, yang dimana navbar ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Muhammad Ardiansah, sama saja. Lalu di sini ada sebuah kelas detail, yang dimana menampung paragraf home. Bila home ini diklik, maka akan menuju kepada menu utama. Kita coba, ini home-nya, dan menuju ke menu utama. Kita lihat lagi detailnya. Lalu di sini juga ada kelas bootstrap yang menampung sebuah foto. Di sini juga ada kelas bootstrap yang menampung sebuah paragraf selamat datang. Di sini juga ada kelas bootstrap yang menampung tiket terjualnya dari 180 lebihan. Di sini juga ada kelas bootstrap yang menampung paragraf harga. Di sini ada kelas bootstrap yang menampung sebuah paragraf asal dari Yogyakarta. Di sini ada kelas bootstrap yang menampung sebuah tujuan, yaitu Jakarta. Di sini juga ada kelas bootstrap yang menampung sebuah tanggal keberangkatan. Di sini juga ada kelas bootstrap yang menguasai informasi bahwa maskapainya adalah penerbangan Nusantara. Lalu di sini juga ada sebuah kelas bootstrap, yaitu berisikan paragraf fasilitas, dan di dalamnya ada sebuah list fasilitas yang kita sediakan, yaitu wifi gratis, makanan, dan minuman selama penerbangan, hidup barang penerbangan. Ini tampilan yang tadi dari harga, asal, tujuan, tanggal, maskapai, dan fasilitas. Dan di sini juga ada kelas bootstrap juga yang berisikan paragraf rekomendasi wisata di Jakarta. Di sini ada sebuah pilihan-pilihan tempatnya, kayak kunjungi Candi Prambanan, jelajahi Keraton Yogyakarta, rasakan keajaiban Gua Jombang. Lalu di sini juga ada sebuah kelas bootstrap yang menampung jumlah dan catatan, jumlah pembelian. Dan di sini juga ada sebuah paragraf catatan pembelian, catatan. Lalu di sini ada sebuah button yang bisa diklik, yaitu yang bertuliskan beli. Yang ini, yang dari tadi, jumlah dan catatan, jumlah pemesanan, jumlah pembelian, catatan pembeli, catatan. Dan ini adalah button belinya. Lalu ada sebuah span, chat, ada ikonnya, favorit juga ada, dan bagikan juga ada. Lalu di sini juga ada sebuah footer juga sama, sudah dijelaskan oleh saudara Ardiansah. Dan ini juga sama, sebuah di bootstrap, sudah dijelaskan juga oleh saudara Ardiansah. Di sini juga ada sebuah JavaScript yang kita ambil dan melalui eksternal. Ini adalah kode JS-nya. Ada sebuah function menambahkan sebuah barang ke dalam keranjang. Ini kita coba, kita tambahkan, dan tiket tertambahkan. Kita cek dalam sebuah keranjang, tertambahkan. Lalu di sini juga ada function untuk menghapus item di dalam keranjang. Ini kodenya, kita coba hapus. Dan sudah terhapus item dalam keranjangnya. Lalu di sini juga ada sebuah JS yang menampilkan item keranjang. Yang ini, yang bila dipencet tampil menu keranjangnya. Dan detail-detail yang lainnya yang ada di home ini semuanya sama. Cuman yang membedakan yaitu kata-kata isinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai setting. Nama saya Muhammad Syamil Al-Azhar. Dan ini untuk menuju menu setting, kita klik dulu menu user. Contohnya sebentar ini. Di dalam menu setting ini terdapat navbar yang seperti dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang ini. Nah, ini.
Kemudian dalam menu pengaturan itu terdapat beberapa tampilan menu. Yang pertama ada biodata profile, yang kedua ada keamanan akun, yang ketiga ada pusat bantuan, dan yang keempat tiket saya, yaitu tiket yang telah tadi dipesan oleh teman saya. Yang pertama ada biodata profile. Di dalam kelas biodata profile terdapat beberapa data. Yang pertama ada nama lengkap. Di sini saya mengisi Muhammad Arsy dan Syafir Daus. Yang kedua ada nama pengguna. Di sini saya mengisi Ardiansyah. Eh, Selanjutnya ada kelas email. Di sini saya mengisi mardifat5@gmail.com. Di sini ada kelas nomor telepon dengan nomor telepon sekian. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini tampilannya. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keamanan akun. Dalam keamanan akun ini terdapat beberapa fungsi. Nah, ini dia. Di kelas keamanan terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada verifikasi dua faktor, yang kedua ada verifikasi kata sandi, yang ketiga aktivasi login terbaru, yang keempat ada notifikasi aktivitas mencurigakan, yang kelima ada keluar otomatis, yang keenam ada pemulihan akun, dan yang ketujuh ada pengaturan privasi. Seperti ini contohnya. Nah, dan ada tombol keluar. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga ada pusat bantuan. Untuk pusat bantuan ini, kodenya seperti ini. Nah, ini ada kelas bantuan. Yang pertama ada panduan pemesanan. Yang kedua ada kebijakan pembatalan dan pengembalian. Yang ketiga ada pertanyaan umum. Yang keempat ada prosedur keluhan. Yang kelima ada panduan menu khusus. Yang keenam ada update menu dan promosi. Dan yang ketujuh ada ketentuan privasi dan keamanan. Yang kedelapan ada tentang kami. Yang kesembilan ada tutorial video. Dan ini seperti ini. Selanjutnya ini adalah tiket saya yang tadi yang telah dipesan oleh teman saya.